Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Amin 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 ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan update perkembangan anggur Tabu Lampot Tamaki di pot 40 yang saya jadikan dokumentasi. Ini tanggal tanam tanggal 1 bulan 11 2022. Saya tanam di pot 40 dan ini yang saya jadikan dokumentasi. Alhamdulillah umur kurang lebih 1 bulan lewat sedikit, dan pertumbuhannya pun saya bilang alhamdulillah lumayan vigor. Ini kemarin tunas air saya sudah seleksi, saya kasih jarak kurang lebih 20 cm. Tuh, ini kesini kurang lebih 20 cm. Ini saya menggunakan 7 tunas air, dan rencana saya akan buahkan menggunakan tunas air. Dan ini sedang saya proses perataan tunas air supaya nanti besarnya serempak semua. Ini yang sudah lumayan besar tunas airnya, dan sebagian pun ada yang kecil tuh. Ada yang ini lumayan nih. Ini yang tertinggal. Ini sama ketinggalan juga. Tapi nanti ini akan saya pakai untuk pembuahan, dan ini akan saya akan saya ratakan pertumbuhannya supaya yang kecil ini nyusul. Jadi akan saya lakukan proses axle break. Yang sudah besar saya axle break, tujuannya supaya nutrisi nanti terfokuskan ke yang kecil, dan yang kecil pun otomatis nanti bisa nyusul yang besar. Jadi nanti bisa serempak besarnya. Oke, untuk teman-teman kalau ingin menanam anggur, bebas selera teman-teman masing-masing. Teman-teman mau membuahkan menggunakan tunas air atau tunas bat, bebas teman-teman. Kalau untuk bagus, saya bilang sama-sama bagus, dan asalkan cabang tersier yang kita pelihara itu rata. Dan kenapa ada sebagian orang yang senang menggunakan tunas bat? Karena jikalau menggunakan tunas bat itu kita bisa serempakan tersier, dan gedenya pun bisa kita ratakan. Contoh ini nih, ini yang Gospi ini saya menggunakan bat, tunas bat, tersiernya menggunakan tunas bat, makanya dia hampir semua rata. Ukuran besarnya semuanya hampir semua rata. Ini yang Jupiter sama, ini lagi terserang jamur, semua rata. Nah, itu fungsinya kenapa ada sebagian orang yang senang menggunakan tunas bat, ada yang menggunakan tunas air. Karena itu sesuai selera masing-masing teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mempunyai pohon yang sekiranya tunas airnya pertumbuhannya rata, dipakai untuk pembuahan tidak masalah teman-teman. Tapi kalau misalkan memang teman-teman ingin ngatur supaya nantinya semua tersier itu rata, teman-teman boleh menggunakan tunas bat. Cuman proses penggunaan tunas bat itu lebih lama ketimbang tunas air.
karena kita harus menuakan batang sekunder, dan setelah tua baru kita lakukan pruning total untuk memecahkan batnya. Dan setelah batnya pecah pun kita harus pelihara itu bat sampai benar-benar terlihat agak tua, baru kita lakukan pemupukan pembuahan. Tapi kalau kita ingin menggunakan tunas air, contohnya seperti ini teman-teman. Ini dari awal numbuh, ini primer nih, kita tinggikan terlebih dahulu. Setelah kira-kira kurang lebih 1 lingkaran pot ini kita rebahkan, dan tunas airnya ini kita dirikan. Dan ini tujuannya nanti untuk calon cabang pembuahan menggunakan tunas air. Tuh, batang pun masih hijau. Tuh. Nah, ini rencana saya akan membuahkan tabu lampot tamaki ini menggunakan tunas air. Jadi tersier yang akan saya gunakan untuk pembuahan ini saya menggunakan tunas air. Dan ini tunas air yang ketinggalan ada tetap tuh, tapi nanti rencana akan saya lakukan proses Excel break pada tunas air yang sudah besar, supaya tujuannya untuk yang kecil ini bisa menyusul yang besar. Makanya ini ada tunas air yang ada di cabang tersier ini saya buangin. Tuh, saya buangin, saya bersihkan. Ini saya bersihkan, dan yang pucuk tersier sudah besar ini saya lakukan pemangkasan di ujungnya. Tujuannya supaya nutrisi berbalik lagi ke bawah, dan nanti akan menyuplai ke cabang-cabang tersier yang tidak dilakukan pemangkasan bagian pucuk. Ini sama nih, ini tunas airnya akan saya bersihkan di cabang tersier ini. Ini akan saya bersihkan, dan pucuknya pun akan saya buang. Tuh. Ini sama, ini akan saya buang. Ini buang. Dan yang ujungnya pun saya buang. Oke, selesai saya lakukan pembuangan di pucuk tersier yang sudah pigor terlebih dahulu. Nah, ini sama, ini harus dibuang nih, karena kalau nggak dibuang dia nanti keburu panjang, dan yang tertinggal itu nyusulnya bisa lama. Nah, tujuan saya membuang pucuk pada tersier yang melaju pesat atau yang pigor terlebih dahulu, untuk supaya yang tertinggal kecil ini nanti dia bisa menyusul yang besar. Tuh, yang kecil ini nanti bisa menyusul yang besar dia. Makanya saya lakukan potes pucuk atau Excel break pada cabang tersier yang besar. Tujuannya untuk menyerempakkan cabang-cabang tersier calon pembuahan. Untuk perawatan saya tetap lakukan perawatan rutin, penyemprotan 1 minggu sekali. Untuk perawatan hama saya melakukan perawatan rutin, semprot fungisida plus insektisida 1 minggu sekali. Dan alhamdulillah daun pun masih bagus, masih segar-segar,
walaupun sebagian sudah ada yang terserang jamur tapi nggak parah, masih sehat. Oke, dan ini tetap akan saya seleksi terus tunas air yang nantinya pigor. Akan saya lakukan proses Excel break terus supaya tunas air yang kecil-kecil ini nanti bisa menyusul dan bisa besarnya serempak, karena untuk saya gunakan cabang pembuahan. Oke, baik teman-teman, cukup update video tabulam pot anggur varian Tamaki pot 40 dari saya. Salam semangat, salam pengangguran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.